Hari ini kita belajar tentang neraca keuangan bank ya. Tapi sebelum itu Ibu akan menjelaskan dulu deskripsi singkat mengenai kuliah kita ini ya. Jadi kuliah kita ini akan belajar tentang keuangan Islam atau syariah yang berisi neraca keuangan bank syariah, suku atau obligasi, saham syariah, dan pemodelan bagi hasil. Nah, ini adalah beberapa referensi yang bisa kalian gunakan. Nah, yang paling matematika banget itu adalah buku Bu Novriani Sumarti. Ini bisa kalian beli di marketplace ya. Atau di ITB Press-nya juga bisa, tapi beli di ITB Press-nya itu selalu wishlist gitu loh. Tapi kalau di marketplace langsung bisa beli gitu. Mungkin persediaan di marketplace lebih banyak kali ya. Oke, nah kemudian penilaiannya ini ya, mirip sama aktuaria. Jadi UTS itu 35%, UAS-nya 35%, kuis tambah tugas itu 15%, keaktifan 5%. Nah, ini jangan disia-siakan, walaupun 5% kan sangat berpengaruh ya, nilai 5 itu gitu loh. Kan juga mudah, cuma menanggapi gitu. Satu aja kalian tanggapi atau memberikan pertanyaan atau menjawab soal, itu udah Ibu buat 100. Tapi kalau nggak ada sama sekali itu 0. Kan sayang ya, gitu. Nah, jadi gini aja deh, menanggapinya itu gimana ya? Nggak perlu Ibu jawab dulu gitu loh. Jadi kalian boleh tanggapi itu terus gitu loh. Nanti Ibu di akhir baru Ibu jawab gitu. Jadi nggak perlu sampai menunggu jawaban Ibu. Begitu ya. Nah, kehadirannya 10% dan untuk mengikuti UTS harus hadir di sesi UTS itu minimal 80% dan untuk mengikuti UAS harus hadir minimal 80% di sesi UAS. Ini adalah kehadiran, keaktifan, dan tugas ya. Penjelasannya udah kalian mengerti lah ya. Udah sama banget sama aktuaria, jadi Ibu akan melakukan video Google Meet ini tiap pertemuan, tapi kewajiban kalian hanya di pertemuan-pertemuan tertentu saja. Boleh nggak Bu mengikuti dari awal sampai akhir? Boleh banget gitu ya. Nah, untuk ketentuannya seperti ini. Ibu ada datanya di LMS, ada 14 orang ya. Jadi Ibu bagi 3 aja. Jadi ada yang 4 orang, ada yang 3 gitu ya. Nah, untuk yang pertama besok berarti ini kan udah ya yang teratas ya. Ibu switch aja deh. Ini ya, jadi yang 5-8, Reni, Hana, Nita, sama Siti, Aisyah Sarah itu di pertemuan kedua ya, wajib. Kemudian 4 ya seharusnya. 5 aja deh ini. 5. Tar. Berarti ini 5, 10, sisanya. Oke. Nah, jadi 6-10 ya. Hana, Nita, Siti Aisyah Sarah, Sri Kundiati, sama Dinda Haryati itu wajib di pertemuan kedua. Di pertemuan ketiga yang wajib itu adalah Kartika, Alfu, Gali, sama Ahmad Fauzan. Di pertemuan, tapi nggak tahu nih Ahmad Fauzan ini sebenarnya ngambil atau nggak Ahmad Fauzan ya? Ada Ibu. Ada, berarti memang ambil ya. Soalnya kemarin Iya Ibu. Aldi ternyata dia cuma salah klik gitu ya. Coba Ibu ulang lagi deh. Hana ada? Hana hadir? Hadir Ibu.
hadir ya. Nita? Hadir, Ibu. Siti Aisyah Sarah? Hadir, Bu. Sri Kundiati? Hadir, Ibu. Indah Haryati? Hadir, Ibu. Oke, kalian berlima itu di pertemuan kedua ya, wajib boleh switch kalau misalnya ada halangan ya, dengan teman yang lain cari. Nah, kemudian pertemuan ketiga itu Kartika Yusuf ada? Iya, ada Ibu. Alfu? Alfu ada? Belum hadir ya. Galih? Hadir, Ibu. Oke, Fauzan tadi hadir ya. Nah, jadi Kartika, Alfu, Galih, sama Fauzan itu di pertemuan ketiga ya, wajib hadirnya. Kemudian Aini ada? Ada, Bu. Sani? Hadir, Bu. Zulfan? Hadir, Bu. Ulfa? Ulfa ada? Ada, Bu, hadir. Oke, Reni? Ada, Bu, hadir. Hadir, Ibu. Oke, kalian berlima, Aini, Sani, Zulfan, Ulfa, sama Reni itu wajib di pertemuan keempat ya. Nah, seterusnya 5 berarti Hanah dan kawan-kawan lagi gitu ya. 6 Kartika dan kawan-kawan lagi, kemudian ke-7 Aini dan kawan-kawan lagi. Seperti itu ya. Oke, udah clear mengenai pertemuan Google Meet. Kita lanjutkan kuliah kita. Nah, kita pertama sekali membicarakan sejarah perbankan syariah Indonesia dulu ya. Kenapa sih mata kuliah ini penting gitu ya? Matematika keuangan syariah kenapa muncul ada di program studi matematika gitu ya. Nah, ini karena kemunculan perbankan syariah dan unit-unit syariah lainnya. Jadi bukan hanya perbankan syariah aja yang menggunakan syariah, dan pastinya ada perhitungan matematika di sini gitu ya. Nah, jadi karena ada sejarah perbankan syariah pertama sekali, kemudian muncul unit-unit syariah, maka mata kuliah ini pun diadakan begitu. Ini kenapa nih? Nah, jadi konsep perbankan syariah ini pertama sekali direncanakan di tahun 1990 saat MUI melakukan lokakarya di Cisarua, Bogor. Tapi munculnya pertama sekali bank syariah, yaitu Bank Muamalat itu tahun 1991. Dan mulai beroperasi itu pada tanggal 1 Mei 1992. Nah, kemudian regulasi pertama sekali tentang perbankan syariah itu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai bank dengan sistem bagi hasil. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur dengan rinci landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Nih, Bu. Oke, sekalian dijelasin. Oke, kemudian banyak bank konvensional yang mulai membentuk usaha perbankan syariah seperti Bank Mandiri Syariah yang didirikan tahun 1999 hingga September tahun 2016 terdapat 13 bank umum syariah, dan sekarang sudah digabung ya antara BSM, BRI Syariah sama BNI Syariah itu menjadi BSI gitu ya. Nah, tapi masih ada Bank Muamalat dan bank-bank syariah lainnya seperti BCA Syariah itu muncul baru-baru aja gitu ya, dan masih banyak lagi. Nah, pertumbuhan bank syariah dalam 10 tahun terakhir ini mengalami pertumbuhan sekitar 40% per tahun, di mana bank konvensional hanya 20%. Nah, akan tetapi meskipun hampir 20 tahun perbankan syariah terbentuk, hingga tahun 2015, pangsa pasar bank syariah masih di bawah 5%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak penduduk muslim Indonesia yang belum tertarik untuk menjadi nasabah di perbankan syariah. Mereka masih memilih bank konvensional dibandingkan bank syariah untuk menyimpan atau meminjam dana. Nanti ini akan Ibu update lagi sampai saat ini apakah masih di bawah 5%, apa udah naik gitu ya. Sepertinya menaik. Nah, ini adalah definisi bank syariah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan definisi bank syariah, tadi perbankan syariah. Ini bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Nah, jadi kelompok bank syariah itu ada 3, ada bank umum syariah, yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti transfer, inkaso, mendiskonto, traveler's check, ATM, pembayaran gaji, safe deposit box, dan sebagainya gitu ya. Nah, hingga tahun 2016 terdapat 12 bank syariah yang telah beroperasi di Indonesia. Kemudian ada bank pembiayaan rakyat syariah. Ini adalah bank perkreditan rakyat yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bank ini tidak dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, tidak seperti yang dapat dilakukan oleh bank umum syariah. Jadi itu ya, ada perbedaan. Nah, ini yang ketiga, bukan kedua ya. Nah, yang ketiga, unit usaha syariah, yaitu unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Contoh bank syariah dari bank konvensional yaitu BTN Syariah, Bank Danamon Syariah, Bank Permata Syariah, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah neraca keuangan perbankan, yaitu laporan keuangan yang mencakup aset. Yang sebelah kiri ini aset semua ya, ada current asset dan fixed asset. Nah, kemudian di sebelah kanan ada kewajiban bank atau yang dinamakan dengan liabilitas. Kemudian ada modal atau yang dinamakan dengan ekuitas. Nah, jadi neraca keuangan ini terdiri atas 2 kolom. Sebelah kiri adalah kolom-kolom aset dan di sebelah kanan adalah kewajiban dan modal. Nanti besaran yang di sebelah kiri harus sama dengan sebelah kanan. Nah, ini dia. Jadi aset itu harus sama dengan liabilitas dan ekuitas karena sebelah kiri harus sama dengan sebelah kanan. Aset itu adalah, jadi ini aset adalah sumber ekonomi atau harta total yang dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan memberikan manfaat untuk perputaran usaha. Nah, aset itu sendiri ada 2, ada current asset dan fixed asset. Current asset itu adalah aset lancar atau aset yang bersifat. Jadi ini aja ya. Atau aset yang bersifat liquid, mudah dicairkan atau mudah diuangkan. Jadi maksudnya mudah diuangkan itu jangka waktu periode kurang dari 1 tahun, kita bisa menguangkannya gitu ya. Nah, seperti kas, deposito, saham, emas, dan lain-lain. Nah, fixed asset yaitu aset tetap atau tidak lancar, atau aset yang tidak liquid. Artinya apa? Jadi dalam jangka waktu 1 tahun itu tidak mudah untuk diuangkan. Contohnya adalah peralatan, bangunan, tanah, dan sebagainya. Ada juga aset sumber ekonomi atau harta total yang dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan memberikan manfaat untuk perputaran usaha. Nah, di sini ada current asset dan salah ya, seharusnya ini. Maaf, tadi aset udah, kemudian kita ke liabilitas atau kewajiban. Nah, kewajiban di sini adalah kewajiban bank atau hutang yang dimiliki oleh perusahaan sebagai akibat dari proses kegiatan usaha. Nah, di sini liabilitas ada 2, yaitu current liability dan long term liability. Current liability itu merupakan hutang atau kewajiban yang harus dibayarkan dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Contohnya hutang usaha, ada juga hutang bank dalam waktu jatuh tempo pendek,
ya, dan lain-lain. Ada juga long term liability yang merupakan hutang atau kewajiban yang harus dibayarkan dengan jatuh tempo lebih dari setahun. Jadi itu bedanya ya antara current dengan long term. Nah, contohnya adalah hutang bank yang waktu jatuh temponya panjang. Ada juga hutang obligasi. Nah, sedangkan modal itu biasanya terdiri dari beberapa sumber, yaitu modal pinjaman, modal sendiri, atau bisa juga dari sisa laba yang ditahan, yaitu laba yang tidak dibagikan. Kemudian ada lagi istilah fractional reserve system. Ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Federal Reserve Bank untuk mengatur pergerakan uang dari bank-bank yang ada di negara tersebut. Tujuannya agar bank-bank tersebut tidak mengalami bangkrut atau kasus bank runs. Federal Reserve Bank di Indonesia adalah Bank Indonesia. Nah, ini adalah contoh penerapan neraca keuangan, gitu ya. Kita pengen nilai dari yang ruas kanan sama dengan yang di ruas kiri. Contohnya di bank aja deh. Misalkan ada seorang nasabah, dia menabung di bank ini sebesar 1 juta rupiah. Kenapa lagi nggak bisa nih? Oke, 1 juta rupiah. Maka karena si nasabah ini dia menabung di bank sebesar 1 juta rupiah, pastinya 1 juta ini akan dikembalikan lagi oleh bank ke nasabah. Benar nggak? Nah, berarti 1 juta ini adalah hutang si bank atau kewajiban si bank untuk dikembalikan ke nasabah. Makanya dia masuk ke bagian liabilitas. Liabilitas tadi apa? Yaitu kewajiban atau hutang yang pokoknya dia adalah hutang dari perusahaan akibat kegiatan usaha gitu kan ya. Nah, kegiatan usahanya di sini adalah menabung gitu ya, tabungan. Nah, tabungan. Jadi ada nasabah yang menabung di bank ini sebesar 1 juta, maka 1 juta ini adalah menjadi liabilitas atau kewajiban si perusahaan akibat tabungan tadi, seperti itu, untuk dikembalikan ya ke nasabah. Ini kita kodekan dengan A. Nah, ini kan udah ada 1 juta ya di kanan, maka 1 juta ini juga harus ada di kiri. Nah, letaknya di mana? Nah, jadi karena 1 juta ini berpindah ke bank, maka masuklah 1 juta ini ke kasnya bank. Nah, makanya dimasukkan ke kas. Kita labeli sebagai A-aksen. A-aksen ini adalah besaran yang berpadanan dengan A. Seperti itu ya. Jadi kita bisa tahu nih, oh ini yang berpadanan dengan ini. Biar bisa kelihatan juga, ini udah seimbang nih antara kiri dan kanan. Nah, kemudian misalkan lagi, si nasabah tadi mengambil 500.000 tabungannya. Nah, berarti kewajiban si bank sudah berkurang dong 500.000. Kenapa? Karena udah diambil 500.000-nya ke nasabah. Akibatnya di kas bank juga berkurang 500.000. Begitu. Paham ya? Nah, udah sama lagi ya. Di kanan udah ada minus 500.000, kemudian di kiri juga ada minus 500.000. Oke. Nah, ini C dari mana? Misalkan si nasabah itu ternyata dia adalah pengusaha dan dia itu butuh modal sebesar 100 juta. Nah, tapi dia nggak punya 100 juta itu. Maka dia rencananya minjem ke bank ini. Nah, tapi ternyata bank ini nggak punya 100 juta gitu ya. Nggak punya uang 100 juta. Atau kalaupun punya, itu adalah liabilitas dia gitu loh. Jadi nggak boleh 100 juta itu dikeluarkan semua gitu loh untuk dihutangkan ke orang. Nah, nanti kalau misalnya namanya namanya juga tadi 1 juta itu tabungan, tabungan itu kan dia sifatnya liquid ya, jadi bisa dicairkan dalam waktu kurang 1 tahun, jadi kan berbahaya ya kalau misalnya kita berikan, kalau misalnya si bank ini ternyata ada 100 juta, tapi pas-pas banget 100 juta, maka dia
nggak boleh mengeluarkan 100 juta yang ada di kasnya gitu ya, di kas bank itu semuanya ke nasabah, nggak boleh. Maka di sini si bank biasanya hutang ke bank lain. Nah, itu masuknya ke liabilitas juga. Karena di sini si bank itu ya memiliki kewajiban hutang dengan bank lain gitu ya, yang harus dikembalikan. Makanya dia masuk ke liabilitas. Nah, 100 juta itu menjadi liabilitas dia yang merupakan hutang dari bank lain. Nah, kemudian 100 juta ini akan masuk dulu ke kasnya bank. Nah, makanya ini ada 100 juta C, di sini ada C aksen. Barulah 100 juta yang udah di kas bank itu diserahkan ke nasabah berupa kredit. Gitu ya. Nah, berupa kredit. Nah, selanjutnya ini kan masih nggak sama ya antara kanan dan kiri. Di sini 100 jutanya 1. Yang ini 100 jutanya ada 2. Jadi gimana dong samainnya? Ya, kalau sudah berpindah dari kas ke kredit 100 juta, berarti kasnya berkurang 100 juta. Seperti itu. Jadi udah sama nih ya, kanan dan kiri. Oke. Nah, kemudian ada kasus lagi. Ternyata si nasabah yang punya usaha tadi ingin membayar utangnya karena udah ada uangnya. Bahkan dia itu memiliki keuntungan. Nah, mungkin aja gitu ya, skema hutang yang dilakukan oleh si nasabah ke bank itu menggunakan akad mudharabah. Akad mudharabah itu adalah akad di mana ada sistem bagi hasil. Jadi kalau misalnya untung, ya, maka kedua belah pihak yang hutang dan yang memberikan hutang itu mendapatkan bagi hasil dengan rasio tertentu gitu ya. Nah, jadi misalkanlah ternyata bagi hasil yang diterima oleh bank atas keuntungan yang didapatkan si nasabah tadi 500.000 gitu. Nah, berarti si nasabah tadi membayarkan 25 juta hutangnya ditambah dengan 500.000 nisbah bagi hasil yang memang merupakan hak bank. Gitu ya. Nah, berarti di sini masuk ke kasnya bank yang 25.500.000. Jadi kredit si nasabah berkurang berapa? Apakah 25.500.000? Tidak. Berkurang 25 juta. Karena yang dia bayarkan adalah 25 juta. 500.000 tadi siapa, Bu? Itu adalah memang haknya si bank. Karena memang di awal udah ada akad mudharabah. Bahwa kalau misalkan si nasabah itu mengalami keuntungan, maka akan mendapatkan nisbah bagi hasil si bank maupun si nasabahnya. Seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Ini nih, kenapa Bu harus 500.000? Kenapa nggak 700.000? Ini kan contoh gitu loh. Nah, contoh. Nanti kalau udah soal, mungkin akan ada aturan-aturan seperti itu, ya. Jadi ini contoh aja. Yang penting kalian paham lah peletakan kanan dan kirinya dan kasus-kasusnya bagaimana, begitu ya. Oke. Nah, tadi udah seperti ini ya. Nah, kita lihat di kiri. Ini selisihnya 500.000, 25.500.000 dengan yang minus 25 juta. Jadi bagaimana ini? 500.000-nya kemana? Nah, boleh jadi skemanya seperti ini. Kan 500.000 kan selisihnya? 500.000. Nah, jadi 100.000-nya itu bisa jadi karena itu adalah keuntungan yang didapatkan oleh si bank, gitu ya. Karena akibat pemutaran uang, ya kan? Ini kan perputaran uang yang dilakukan oleh bank, gitu ya. Nah, jadi si nasabah tadi kan ada nabung ya 1 juta, dan dia tadi akadnya adalah mudharabah. Jadi kalau si bank untung, maka si nasabah ini mendapatkan nisbah bagi hasil. Misalnya nisbah bagi hasilnya adalah 100.000 gitu ya. Nah, berarti 100.000 itu adalah liabilitas atau kewajiban si bank mengeluarkan uangnya sebesar 100.000 untuk diberikan ke nasabah-nasabah. Mungkin nggak semuanya 100.000 asli diberikan ke nasabah ini. Mungkin
100.000 dibagi-bagi ke nasabah-nasabah lainnya. Seperti itu ya. Jadi di sini ada 100.000 yang tadi yang didapat dari 500.000 gitu ya, yang dijadikan liabilitas. Liabilitas itu kenapa? Karena kewajiban dari bank untuk memberikan nisbah bagi hasil kepada nasabah yang menabung gitu ya. Nah, kemudian 400.000-nya kemana, Bu? Bisa ke ekuitas atau dijadikan modal bagi si bank tersebut. Begitu. Nah, itulah tadi contoh dari penerapan persamaan neraca keuangan bank gitu ya. Yang penting kanan dan kiri harus sama dan kalian harus paham pos-posnya itu di mana, begitu ya. Karena nggak sembarangan juga gitu cara meletakkannya. Oke, sampai sini kuliah kita. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ibu izin bertanya. Iya, boleh. Siti dulu ya. Ya, itu kan tadi ada sisa 500.000 itu ya, Bu. Yang 100-nya kan dimasukkan ke simpanan, yang 400-nya ke ekuitas. Nah, itu ada perbandingannya nggak sih, Bu? Kayak harus berapa, rasionya berapa gitu, atau terserah kita atau gimana, Bu? Ya, bagus sekali. Nah, kalau tadi Siti Aisyah, Ibu hanya memisalkan. Jadi tadi itu cuma apa ya? Cuma contoh doang gitu loh. Yang penting kalian paham 500.000 itu bisa jadi di liabilitas simpanan, bisa jadi di modalnya gitu kan ya. Nah, untuk rasio itu sendiri mungkin kalau misalnya ada soal diberikan kasus yang dia itu detail. Nanti kalau misalkan si bank itu mendapatkan nisbah bagi hasil sebanyak A gitu ya, maka A itu akan diletakkan di pos-pos misalkan yang tadi simpanan dan ekuitas dengan perbandingan sekian banding sekian. Nah, kalau kayak gitu berarti memang udah ada tertentu, Aisyah. Nah, tapi kalau nggak ada detail seperti itu, dan ada soal yang diberikan ke kalian, maka kalian boleh memisalkan kayak Ibu tadi. Jadi, misalkan 100.000 itu diberikan kepada nasabah yang menabung. Berarti dia masuk ke liabilitas bagian simpanan, gitu ya. Karena dia di situ si bank memiliki kewajiban untuk membayarkan nisbah bagi hasil yang merupakan haknya si nasabah gitu. Nah, sisanya yang 400.000 ke ekuitas. Boleh juga misalkan yang tadi Bu ganti 200.000 ke nisbah bagi hasil, berarti 300.000 ke ekuitas. Boleh. Nah, kalau yang kayak gitu, yang kita buat pemisalan-pemisalan seperti itu kalau tidak ada detail pengaturan dari pembagian nisbah bagi hasil yang didapatkan oleh si bank. Seperti itu. Paham, Siti? Paham, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke, Kartika tadi yang mau bertanya, silahkan. Iya Bu, izin bertanya. Iya. Ada kemungkinan nggak sih Bu, kalau misalkan neracanya itu tidak balance atau tidak seimbang? Tidak boleh. Memang harus seimbang. Itu dia neraca keuangan bank. Jadi aset itu harus sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Jadi yang kiri harus sama dengan kanan. Di sini kalian belajar akuntansi juga ya. Karena memang apa ya, keuangan itu gitu. Berhubungan antara ilmu ekonomi, akuntansi, dan sebagainya. Apalagi aktuaria. Nah, aktuaria itu kan ada 10 ya. Modul yang harus diujiankan. Salah satunya adalah akuntansi dan ilmu ekonomi. Harus paham juga. Makanya harus rajin baca buku. Oke, yang lain? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita cukupi kuliah hari ini. Untuk yang lain belum merespon, Ibu harap tanggapi aja yang ada di forum gitu loh. Nah, nanti Ibu akan akan periksa gitu loh. Sampai malam pun nggak apa-apa gitu loh. Jadi per hari akan Ibu pantau
Kalau misalnya satu aja kalian udah menanggapi atau bertanya atau memberikan jawaban, itu udah ibu nilai 100. Jadi ibu nggak menyulitkan sebenarnya gitu loh. Jadi jangan merasa Bu Isti ini mempersulit aja, ada lagi nilai keaktifan begitu. Enggak. Cuma ibu ingin kalian itu setidaknya bacalah gitu loh. Jangan cuma isi absen, videonya dimatikan, terus mungkin main game. Ibu kan nggak tahu ya. Ini kan ada beberapa mahasiswa yang off kamera gitu kan ya. Nah, jadi kalau kalian setidaknya menanggapi, berarti ada yang kalian baca gitu loh. Setidaknya seperti itu. Ya, oke. Cukup sekian dari Ibu. Ibu tunggu ya di forum diskusi. Dan soal sudah Ibu berikan. Seperti biasa, soal paling lama dikumpul sepekan sebelum UTS. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Makasih, Bu. Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu.